Salam dan namaste saudara-saudara. Sekali lagi senang bertemu dengan kalian, Johan. Hari ini ada yang judul baru yang mau ngomong tentang tadi siang saya lihat satu video yang baru share di media di Afghanistan. Kita lihat itu katanya Taliban sudah berubah. Ini kita lihat video ini salah satu contohnya karakter yang Taliban sekarang. Kita kasih lebih detail pas videonya saya tunjukin sama saudara. Sekalian saya mau membahaskan tentang video itu dan sembur-semburnya itu yang orang sudah addicted, sudah jadi terbiasa pakai narkoba itu kayak gimana. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Saya pertama mau menjelaskan, agak kasih keterangan tentang video ini. Yang apa ceritanya di video ini? Video ini yang ada orang-orang duduk di sini, yang Taliban ada sama yang kabel itu. Pertama yang duduk-duduk di sini itu semuanya orang addicted. Addicted itu bahasa Indonesia itu pecandu, yang orang sudah terbiasa pakai narkoba kayak shisha atau pokoknya narkoba, opium, semuanya ini yang mereka sudah. Jadi karakter Taliban itu sekarang melawan sama yang orang sudah addicted. Cara karakternya yang behavior sama orang yang sudah addicted itu begini. Itu mereka nggak berpikir, oke, apa ini caranya untuk paksakan mereka biar berhenti narkoba atau nggak pakai narkoba. Kalau kita sedikit flashback, kita ke belakang. Waktu 2010-2009 saya tentara sendiri, saya Special Force. Waktu itu di tempat yang paling banyak Taliban itu di Helmand Province, di Provinsi Helmand. Di situ saya bertugas untuk 3 tahun. Dalam 3 tahun itu kita ada puluhan operasi. Kita pergi ke daerah Taliban kita ini. Semuanya di situ tanam apa mereka. Itu pendapatan Taliban itu di dalam 20 tahun ini apa pendapatan Taliban. Itu semuanya dari opium. Dari tanam narkoba, bikin narkoba, kirim, jual atau di Afghanistan pakai sendiri. Ini yang orang-orang semua hasil yang mereka jadiin sendiri. Ini yang Taliban ini semuanya yang saya tunjukin di gambar itu di Afghanistan itu larang. Ada banyak ratusan ribuan orang jadi addicted begini. Itu Taliban nggak berpikir ini dari mana ini, jadi kenapa mereka bisa begini. Mereka nggak berpikir ini semua salah mereka sendiri. Dalam 20 tahun semua pendapatan perang mereka, senjata mereka semuanya 90%, 80% itu semuanya dari narkoba. Mereka nggak berpikir ini sudah orang sakit ini. Kalau orang addicted, itu bukan orang normal, udah pecandu, udah addicted, udah lagi sakit itu, perlu berobat. Bukan saluk seperti ini. Bukan jadi maluin orang seperti ini. Nanti mereka satu saat bisa sembuh. Tapi video-video ini ada terus. Nanti gimana mereka seperti manusia sendiri, gimana berpikir itu mereka nggak malu ke depan orang. Lalu Taliban berpikir sesama manusia, kasih caranya biar bisa mereka berobat, bawa ke rumah sakit, kasih fasilitas biar jadi bisa berobat. Ini semuanya bukan karena mereka punya uang jadi bisa addicted kayak ini. Semuanya gara-gara perang, gara-gara murah narkoba itu, gara-gara Taliban sendiri.
dalam tahun 2013 atau 14 sampai 2018 itu yang paling eh, banyak di dunia ini produksi narkoba itu di mana? Afghanistan. Itu bukan rakyat biasa. Semuanya itu Taliban. Taliban yang bikin Afghanistan itu jadi negara yang pertama di produksi narkoba di dunia ini, itu bikin Taliban. Saya sendiri 3 tahun dalam operasi, di mana-mana kita pergi ada tontonan. Saya bakar sendiri, saya hancurin sendiri beberapa karung yang opium yang baru mereka udah panen. Saya hancurin sendiri. Sampai komandannya saya sendiri biarkan. Tapi aku nggak bisa. Walaupun saya itu sama komandan saya sendiri, saya hancurin. Aku bilang ini gara-gara 2 karung 3 karung ini ribuan orang jadi bisa hidupnya begini. Hidupnya bisa hancur. Bisa jauh dari keluarganya. Bisa jadi sakit. Gara-gara apa? Gara-gara Taliban. Jadi sekarang udah Taliban ada pemerintahnya di Afghanistan. Udah pegang Afghanistan. Tapi saluknya begini sama orang addicted, sama orang yang sudah bertahun-tahun pakai narkoba. Itu yang orang narkoba itu bukan karena dia mau sendiri. Karena Taliban. Selalu perang terus, kerja nggak ada. Jadi sikon tidak bagus. Jadi orang bingung untuk melepaskan dari semua pusing ini. Jadi oke, coba narkoba. Karena murah, tidak ada larang. Coba gambar-gambar yang saya share itu di kota. Ada ribuan orang yang terbuka di satu tempat semuanya BKI. Karena di situ ada musim dingin juga per tahun. Setiap tahun ratusan orang yang sudah addicted itu meninggal. Karena mereka nggak bisa pulang rumah. Karena mereka nggak bisa lepas juga. Sampai orang yang terkenal di TV. Berita, dia baca berita. Dia addicted. Sampai berapa tahun. Baru 2 tahun yang terakhir ini dia berobat lagi. Itu di saudara-saudaranya dibantu lagi sama dia bawa ke rumah sakit. Ini jadi dia bisa berobat. Tapi kalau sama orang sakit saluknya begini, karakter begini, behavior begini, itu nggak bisa sama sekali. Kecuali kita berpikir itu nggak manusia lagi. Taliban katanya udah berubah. Sama dengan 20 tahun yang lalu, sekarang sudah berubah. Ini salah satu contohnya. Yang mereka pikir itu paksa. Semua itu harus paksa, harus pakai senjata, harus pakai kabel, harus pukul jadi bisa ke arah baik. Mereka pikir ini donkey apa manusia. Itu salahnya Taliban itu. Apa salahnya? Karena semuanya itu juga illiterate. Tidak ada sekolah. Sekarang ada di ministry apa, high level sampai prime minister enggak sekolah sama sekali. Paling mungkin sampai kelas SMP. Semuanya pergi apa? Pergi ke Pakistan, belajar di situ di sekolah agama. Dia belajar di situ aja. Tidak tahu tentang apa-apa. Tapi sekarang sama yang kayak kemarin itu satu announcer yang spokesman yang orang beritain tentang Taliban itu bilang sekarang kalau diploma, pelajaran, sekolah itu nggak penting buat kita. Katanya sekarang kita walaupun tidak ada belajar, belum pernah belajar, tapi kita lebih dari kalian. Dia ngomong di TV begitu. Dia pikir dia sekarang itu orang-orang
jutaan orang di sana semuanya di bawah mereka. Atau ngomong tentang cewek-cewek, katanya di TV tanya dia, kenapa sekarang kamu bikin pemerintah, kenapa nggak ada ibu cewek sama sekali? Katanya nggak perlu, kenapa harus ada cewek? Terus yang bikin berita tanya dia, katanya itu cewek itu 50% rakyat Afghanistan itu cewek dan haknya sesama cowok. Katanya enggak, kita enggak berpikir hak cewek dan cowok itu sama. Kamu bilang, katanya. Kepercayaan mereka begitu. Cewek itu harus di rumah, cewek tidak bisa belajar, cewek tidak harus pakai tutup mata. Kalau mau keluar pergi ke kota atau mau keluar harus ada satu cowok yang dari keluarganya atau bapaknya atau suaminya atau adiknya. Pokoknya kalau cewek mau keluar harus ada cowok sama dia. Dan sekolah juga sampai SD kelas 6, SD SMP, bukan SMP, SD sampai SD cewek boleh. Tapi kalau university yang cewek-cewek sebelumnya belajar, mereka sekarang sekolahnya jadi pisahin sama cowok. Tapi mereka nggak berpikir, oke, caranya gimana. Sekarang walaupun barang-barang, kelas, tempat nggak cukup untuk semua orang yang lagi belajar di kuliah. Apalagi jadi pisahin. Kalau pisahin mau taruh di mana? Tempatnya nggak berpikir, caranya nggak berpikir, solusinya nggak berpikir. Tinggal bilang nih, ketemu ini cara begini aja. Di Panjshir ratusan orang mati. Karena apa? Salahnya apa? Salahnya bahasa Parsi. Karena nggak ngomong Pashto seperti mereka. Karena mereka minta kebebasan, minta hak kewarganegaraan mereka sendiri. Kemarin pas berantem dalam 2 minggu yang ada fighting terus di situ, listriknya dimatiin, makanan tidak bisa masuk ke kota itu, sinyal telepon semuanya diputusin, obat tidak bisa masuk 2 minggu. Sampai mereka nggak bisa masuk di situ, minta bantu Pakistan, airplane pesawat Pakistan datang bombing Panjshir. Karena Taliban nggak ada orang yang teknis bisa pesawat, bisa airplane, bisa ini, bisa nggak ada. Minta bantuan Pakistan. Ini sembur Taliban itu Pakistan. Train di sana, latih di sana, jadi buatnya di sana. Permintaan US pertama, bikinnya Taliban. Sekarang jadi hidupnya kayak apa yang mereka mau benar nggak mau benar, mereka benar. Mereka langsung ngomong begitu. Itu benar apa tidak benar, kita harus, rakyat harus terima, harus hormati. Itu semua bahasanya juga bukan pakai mulut lagi, pakai senjata. Sikon, apa yang akan terjadi dalam berapa bulan ke depan, kita belum tahu. Dalam orang yang bikin pemerintah Taliban juga katanya mau bikin pemerintah yang ada dari semua suku di situ. Bikinnya sekarang apa? Haqqani, teroris itu. Taliban sendiri. Ada semuanya, pokoknya itu yang sekarang grup-grup yang ada itu semuanya Pashto. Nggak ada satu orang aja yang Persia, yang orang bahasa Parsi, nggak ada. Walaupun sesama agama, walaupun sesama negara, hidup bersama ribuan tahun.
Tapi mereka cuman kalau Pashtun oke. Aku pernah dengar katanya Taliban percayanya begini, kalau Pashtun itu yang paling tidak bagus itu lebih baik pada yang bagus orang Persia. Misal orang Persia di sini, orang Pashtun di sini. Kebaikannya. Tapi tetap orang Pashtun mau yang ini. Ini nggak mau. Semoga satu saat ada perubahan, ada kebaikan dalam pemikiran, lakukan orang Taliban yang mengerti ini. Kemanusiaan sekarang mereka nggak paham. Manusia itu apa? Mereka tahu cuman apa yang mereka percaya, apa yang mereka lakukan. Mau salah nggak mau salah kita. Sampai jumpa lagi.